Tukang kayu terpikat oleh pelet janda. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Mualnya bila cinta dibalas curang, bila tangan bertepuk sebelah tangan. Setelah tahu kandungan isi hatiku, lantas kau balas dengan selingkuh. Dengan bangga kau rusak egoku. Siapa perempuan itu yang kau peduli? Siapa di hati yang kau peluk, sedang dia kau anggap seperti istri? Roni adalah seorang pria 35 tahun yang hidup di sebuah desa kecil yang indah di tepi hutan. Dia adalah seorang pekerja keras yang punya pekerjaan sebagai tukang kayu dan dia sangat mencintai pekerjaannya. Namun apa yang membuatnya paling bahagia adalah kehidupan keluarganya. Istri Roni yang bernama Suci adalah wanita yang luar biasa cantik. Dia punya mata berwarna coklat yang dalam, senyuman yang memikat, dan rambut panjang yang mengalir indah. Tetapi kecantikannya tidak hanya terletak pada penampilannya, tetapi juga pada hatinya yang hangat dan kepribadian yang lembut. Roni dan Suci adalah pasangan yang sempurna satu sama lain. Mereka pertama kali bertemu ketika Roni sedang membeli bahan kayu di sebuah pasar lokal. Suci adalah penjual bunga yang memiliki stand di samping toko kayu tersebut. Ketika mata mereka bertemu, keduanya merasa ada semacam tarikan yang tak bisa dihindarkan. Mereka mulai berbicara, dan percakapan itu menjadi awal dari kisah cinta. Setelah beberapa tahun berkencan, Roni dan Suci akhirnya memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka adalah peristiwa yang sangat meriah di desa mereka. Teman-teman dan keluarga mereka berkumpul untuk merayakan cinta kuat antara Roni dan Suci. Roni sangat bersyukur karena dia tahu dia adalah pria yang beruntung punya seorang istri seindah dan sebaik Suci. Kehidupan mereka setelah menikah sangat bahagia. Mereka tinggal di sebuah rumah kayu yang dibangun oleh Roni sendiri di tengah hutan yang indah. Roni terus bekerja sebagai tukang kayu, sedangkan Suci menjalankan usaha bunga miliknya. Mereka sering berjalan-jalan bersama di hutan, menikmati alam yang indah dan berbagai cerita serta tawa. Kehidupan keluarga mereka pun semakin sempurna ketika mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Aldi. Aldi adalah buah hati mereka dan mereka menghabiskan waktu yang berharga bersama keluarga kecil mereka. Roni dan Suci adalah orang tua yang penuh kasih. Mereka berusaha memberikan yang terbaik untuk Aldi. Meskipun Roni memiliki istri yang cantik, kecantikan itu hanyalah salah satu dari banyak hal yang membuat Roni mencintai Suci. Kepribadian yang baik, kasih sayang, dan dukungan yang tak tergantikan dari Suci membuat Roni merasa beruntung setiap hari. Mereka adalah pasangan yang tak terpisahkan, dan bersama-sama mereka menjalani kehidupan yang bahagia dan penuh cinta di desa kecil mereka yang indah. Suatu hari cerita Roni yang berpusat pada kehidupannya yang bahagia dengan Suci dan putra mereka Adi mengalami perubahan tak terduga. Roni sedang bekerja di bengkel kayunya ketika tiba-tiba datang seorang wanita yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Wanita itu adalah seorang janda yang tinggal tidak jauh dari desa mereka. Wanita tersebut yang bernama Anita mencari Roni dengan kebutuhan khusus. Ia ingin memesan sebuah lemari kayu yang akan digunakan untuk menyimpan kenangan-kenangan suaminya yang telah meninggal. Ia telah mendengar tentang keahlian Roni dalam membuat perabotan kayu yang berkualitas, dan itulah mengapa ia datang mencarinya. Roni yang selalu menghargai pelanggan dan merasa senang bisa membantu. Roni yang selalu menghargai pelanggan dan merasa senang bisa membantu dengan ramah menerima pesanan Anita. Mereka duduk bersama untuk bicara tentang desain lemari yang diinginkan Anita. Roni mendengarkan dengan cermat dan membuat catatan tentang setiap detail yang diinginkan oleh janda tersebut. Anita juga bercerita tentang kenangan indah bersama suaminya yang membuat pesanan ini menjadi sangat berarti baginya. Suci yang selalu mendukung suaminya ikut terlibat dalam proyek ini. Bersama-sama Roni dan Suci bekerja keras untuk menciptakan lemari kayu yang indah dan berarti. Mereka memilih kayu yang terbaik, mengukir dengan teliti, dan memberikan sentuhan khusus pada lemari tersebut. Selama proses pembuatannya, mereka mengundang Ibu Anita untuk melihat perkembangannya, dan dia sangat terkesan dengan kerja keras dan dedikasi mereka.
Beberapa minggu kemudian, lemari kayu yang indah dan penuh arti itu selesai. Roni dan Suci mengantarkan lemari tersebut ke rumah Anita. Ketika Anita melihat hasil akhirnya, matanya berbinar. Lemari itu melebihi semua harapannya dan mengingatkannya pada kenangan-kenangan yang telah ia bagikan bersama sang suami. Setelah Roni menyelesaikan lemari pesanan dengan penuh dedikasi, Anita menyambut mereka dengan hangat di pintu depannya. "Mas Roni ya, silakan masuk," kata Anita sambil membuka pintu lebar-lebar untuk mereka. Roni pun masuk ke rumahnya dengan hati yang hangat dan berada dalam ruang tamu yang penuh kenangan, dikelilingi oleh potret-potret suaminya yang tersenyum. Hingga Anita membimbing Roni ke kamar tidurnya di mana lemari itu akan ditempatkan. Lemari kayu itu adalah karya seni dengan ukiran yang indah dan warna kayu yang mengkilap. Roni dengan lembut menempatkannya di samping tempat tidur, sehingga lemari itu akan selalu menjadi bagian dari kenangan yang Anita bagikan dengan almarhum suaminya. "Makasih Ron," kata Anita dengan suara lembut dan penuh terima kasih. "Lemari ini jauh lebih indah dari yang saya bayangkan. Ini akan menjadi tempat yang sempurna untuk menyimpan semua kenangan kami bersama." Mendengar itu, hati Roni pun tergelitik untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan janda cantik itu. Tapi Roni tak mampu mengutarakan rasa ingin tahunya dan ingin pamit pergi. Bukannya mempersilahkan, Anita malah menarik tangan Roni dan mengatakan bahwa dirinya sudah mempersiapkan teh hangat untuk diminum Roni. Sejenak, Roni pun memandang tangan Anita yang masih menggenggam tangan kasarnya. Karena sudah dibuatkan, Roni pun langsung duduk di ruang tamu dan menikmati teh buatan Anita. Karena suasana agak canggung, Roni pun akhirnya menanyakan apa yang menggelitiki hatinya saat itu. Anita yang mendengar pertanyaan itu pun menceritakan bahwa dia menjanda karena almarhumah suaminya mengalami kecelakaan saat berangkat kerja. Kala itu hujan sedang mengguyur kota. Kebetulan kontrakan Anita jauh dari tempat kerja suaminya, hingga mengharuskan suaminya itu untuk menaiki sepeda motor menuju pabrik. Naas tak lama setelah suaminya berpamitan, Anita mendapat kabar bahwa suaminya mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Hingga akhirnya Anita pun memutuskan untuk pulang kampung dengan membawa kenangan indah bersama suaminya. Mendengar cerita dari Anita, Roni menjadi tidak enak hati karena membuka luka masa lalu janda cantik itu. Ia pun memberikan semangat kepada Anita sambil mengelus pundaknya. Anita pun menyambut elusan dari Roni dengan menunduk lesu. Tak lama setelah teh dalam gelasnya habis, Roni pun pamit. Anita pun melambaikan tangannya pada Roni. Sudah sejak lama suaminya meninggal, Anita tidak pernah lagi bicara dengan nyaman bersama seorang pria yang baru ia kenal. Diam-diam, Anita menaruh hati pada pertemuan pertamanya dengan Roni. Setiap hari Anita selalu membayangkan wajah Roni hingga terlintas ide di kepalanya untuk memesan satu mebel lagi pada Roni. Suatu hari Anita datang ke bengkel Roni dengan permintaan khusus. Ia ingin Roni membuatkan sebuah meja piknik yang unik untuk digunakan di hutan. Meja itu harus tahan lama dan bisa digunakan untuk makan bersama teman-temannya saat mereka berkemah. Roni dengan senang hati menerima tantangan tersebut dan berjanji akan membuat meja yang paling istimewa untuk Anita. Selama Roni bekerja pada proyek meja piknik itu, keduanya makin dekat. Anita menjadi sering berkunjung ke bengkel Roni hingga akhirnya Anita tahu bahwa Roni sudah punya istri. Anita yang mengetahui hal tersebut bukannya mundur, malah merasa tertantang dengan kehadiran istri dari Roni. Ia menganggap Suci adalah saingannya untuk mendapatkan perhatian Roni. Suci, istri Roni yang memperhatikan gelagat Anita pun mulai cemburu. Pasalnya bukan hanya datang dengan alasan untuk mengecek progres pekerjaan, Anita juga sering datang membawakan makanan dan minuman yang ia beli. Anehnya minuman itu hanya satu, seolah dia sengaja membelikan untuk Roni. Mendapat kecemburuan istrinya, Roni pun menjelaskan bahwa dia tidak punya hubungan apa-apa dengan Anita. Dirinya hanya kasihan kepada janda malang itu dan ingin membantu meringankan pekerjaannya. Roni pun berjanji kepada Suci untuk berhati-hati jika Anita datang. Perkataan dari suaminya itu membuat Suci bernafas lega. Ia percaya bahwa Roni tidak akan tergoda oleh rayuan janda gatal itu.
Di sisi lain, setiap kali Anita memasuki bengkel kayu Roni, hatinya selalu berdebar. Dia menemukan dirinya tersenyum ketika melihat senyuman tulus Roni dan merasa kagum dengan kemampuannya dalam bekerja. Roni bukan hanya seorang tukang kayu yang ahli, tetapi juga seorang pria yang tulus dan penuh kasih. Anita sering merenung tentang Roni ketika dia tidak berada di dekatnya. Dia berpikir tentang betapa luar biasanya Roni dalam seberapa mudahnya dia bisa berbicara dengannya. Ada hal yang khusus dalam tatapannya yang membuatnya merasa spesial. Meskipun dia sering merasa gugup di sekitar Roni, dia merindukan setiap kesempatan untuk melihatnya lagi. Suatu hari Roni datang ke rumah Anita untuk mengantar meja pesanannya. Roni datang sendirian karena meja itu bisa ia angkat seorang diri. Selesai mengetuk pintu, muncullah seorang wanita cantik di baliknya. Anita membuka pintu untuk Roni, tapi anehnya kala itu Anita hanya mengenakan handuk di atas pahanya, lalu mempersilahkan Roni masuk. Roni yang melihat tubuh seksi janda itu pun langsung memalingkan pandangannya. "Maaf ya Mas Roni, saya habis mandi, jadi belum pakai baju. Maklumlah, saya tinggal seorang diri di sini, takutnya Mas Roni menunggu terlalu lama di luar," kata Anita. "Iya, nggak apa-apa, Nit. Mejanya masih di luar, mau ditaruh di mana?" tanya Roni gugup. "Ah, jangan buru-buru, Mas. Kita ngobrol aja dulu," goda Anita. Karena merasa tak enak dengan pelanggannya, Roni pun memaksakan diri untuk bersikap santai melihat keadaan Anita yang hanya terbalut anduk itu. Anita yang memang sudah memendam rasa sejak lama, seolah menunggu momen Roni datang ke rumahnya seperti saat ini. Hingga ia berniat untuk menggoda agar Roni bisa menemaninya hari itu. Dengan agresif, Anita memulai aksinya untuk menggoda Roni. Roni yang mendapat mangsa empuk dan gratis itu pun dengan senang hati menyambut godaan dari Anita. Hingga akhirnya terjadilah pergumulan di antara keduanya. Anita senang hingga ia mengutarakan isi hatinya bahwa ia mencintai Roni. Roni yang kaget dengan pengakuan cinta dari Anita, janda cantik pun senang bukan kepala. Sejenak ia lupa dengan Suci, istrinya yang menunggunya di rumah. Sejak kejadian itu, sikap Roni berubah. Dirinya menjadi malas bekerja dan sering pergi keluar entah kemana. Suci, istrinya pun tidak bisa mencegah keinginan suaminya karena suaminya kini menjadi sosok yang pemarah, entah karena apa. Rupanya Roni sibuk pacaran dengan Anita. Anita berhasil mendapatkan cinta Roni. Meski ia tahu kini dia jadi selingkuhannya, ia berniat untuk memiliki Roni seutuhnya, memisahkan Roni dengan Suci, istrinya. Anita pun berpikir untuk mendatangi rumah seorang dukun untuk membalas cinta Roni. Hingga akhirnya di sela jadwal kencangnya dengan Roni, Anita pun menyempatkan pergi ke dukun paling terkenal di kaki gunung. "Bah, saya menyukai pria yang sudah beristri. Saya ingin memilikinya menjadi suami saya, Mbah," kata Anita. "Biar Mbah nasihatin kamu, jadi wanita itu tidak usah serakah," kata dukun itu. "Saya jauh-jauh ke sini bukan untuk mendapatkan nasihat, Mbah. Saya ingin memelat pacar saya, Roni. Saya juga ingin pasang susuk di badan saya supaya Roni makin tak bisa hidup tanpa saya." "Baiklah, kalau itu sudah menjadi tekadmu. Yang penting Mbah sudah memperingatkanmu di awal. Kamu tanggung sendiri resikonya." Setelah itu Anita pun mendapat sebuah ramuan yang nantinya harus ia campur dengan makanan Roni. Dan dirinya juga memasang susuk di wajahnya. Setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, Anita pun segera pulang. Ia sudah tidak sabar ingin melihat hasil dari usahanya ke kaki gunung kepada Roni. Beberapa hari kemudian, Roni pun datang. Roni menjadi sangat kaget saat melihat Anita yang terlihat lebih cantik dari biasanya. Ia merasa bahwa Anita lebih segar dan aura positifnya terpancar sempurna. Tanpa sadar, Roni malah membandingkan wanita selingkuhan yang ada di depannya itu dengan Suci, istrinya di rumah. "Nit, kamu sangat cantik hari ini. Aku jadi makin cinta." "Ah, kamu bisa aja, Mas." Anita pun menggoda Roni untuk bergumul dengannya. Hingga setelah pergumulan itu, Anita melancarkan aksinya memberikan ramuan pelet kepada Roni. Di rumah, Suci merasa suaminya sangat berbeda dengan Roni yang ia kenal dulu. Roni yang dulu hangat dan tidak tegaan menjadi sosok yang suka marah-marah dan kasar.
Ditambah lagi karena Roni sering pergi keluar, pekerjaan di mebelnya menjadi terbengkalai. Bisa dikatakan mebel Roni dan Suci diambang kebangkrutan, tapi tak ada usaha dari Roni untuk berbenah. Malahan Roni lebih sering keluar daripada di rumah. Roni mulai jarang pulang, yang membuat Suci curiga bahwa Roni memiliki wanita simpanan. Suatu hari ketika Roni pergi dari rumah, Suci dengan sengaja mengikuti kepergian Roni. Dan benar saja, Suci melihat bahwa Roni tengah mengepel ke rumah Anita si janda. Hati Suci tercabik-cabik melihatnya. Ia menangis sejadi-jadinya di tempat. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Suami yang dicintai mencium wanita lain dengan gembira, sedangkan jika di rumah kerjaannya cuma marah-marah. Karena menangis di tengah jalan, Suci menarik perhatian orang yang lewat. Beberapa dari orang itu bertanya keadaan Suci. "Mbak, kenapa nangis?" Bukannya menjawab itu, tangisan Suci makin menjadi. Hingga tanpa ia sadar dirinya sudah dikerumuni banyak orang yang ingin tahu tentang kondisinya. Hingga salah satu wanita yang lewat pun mengenalinya. Dengan cepat orang itu mendekati Suci dan berteriak, "Suci, astagfirullah, apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis di sini?" Tanya wanita itu dengan panik. "Mas Roni, Mbak. Mas Roni selingkuh dengan janda di rumah itu. Aku melihatnya dengan mata kepala aku sendiri," jawab Suci sambil menangis sesenggukan. Mendengar jawaban Suci, wanita itu menjadi ikut marah. Dirinya mengajak warga untuk mendatangi rumah janda gatal itu. Suci pun digandengnya mendekati rumah janda itu. Namun semakin mendekat, kaki Suci semakin melemah. Ia tidak sanggup menyaksikan pengkhianatan yang dilakukan suaminya itu di depan matanya langsung. Hingga dengan segala kekuatan dan digandeng beberapa warga di situ, Suci pun menguatkan diri untuk ikut aksi penggerebekan itu. Rumah si janda digedornya dengan keras. Warga mulai berteriak meminta Anita si janda untuk keluar secepatnya. Hingga pintu rumah tertutup itu terbuka, menampilkan seorang laki-laki yang marah hanya dengan menggunakan celana tanpa baju. Melihat Roni suaminya tidak memakai pakaian di rumah janda, Suci pun menjerit. "Tega sekali kamu melakukan ini, Mas," jerit Suci. Mendengar ada kehebohan, Anita pun keluar dalam mengenakan dasar bunga-bunga. Ia kaget ketika rumahnya sudah dikerumuni oleh warga dan ada istri Roni yang menangis sambil meraung-raung. Warga yang geram dengan kelakuan si janda dan tak tega melihat Suci langsung menyeret Anita keluar dari rumahnya. Tak lupa, ia juga menyeret Roni ikut serta. Kedua pasangan mesum itu dibawa ke kelurahan, tapi sebelum itu keduanya diarak keliling desa dan dijadikan pertunjukan orang yang berbuat mesum di desanya. Mendapatkan perlakuan itu, Anita malu bukan main. Begitupun dengan Roni. Dirinya menjadi linglung, tidak tahu apa yang terjadi dan mendapati dirinya tidak memakai atasan dan sedang diarak warga. Kedua pasangan mesum itu pun mendapatkan sanksi sosial dari lurah setempat dan warga di sana. Karena khawatir Anita akan menggoda para suami di desa itu, Anita pun diusir oleh warga. Roni pun digugat cerai oleh Suci. Kehidupan Roni menjadi hancur sejak saat itu. Usaha mebelnya yang diambang kebangkrutan menjadi bangkrut total, malah bisa dibilang rugi bandar karena banyak warga yang tidak jadi meminta dibikinkan lemari atau meja kursi di sana. Tidak sampai di situ, sisa-sisa sampah kayu yang tidak dibersihkan tiba-tiba terbakar karena terkena rokok dari Roni sendiri dan mengakibatkan kebakaran yang teramat hebat di mebel itu. Karena banyak kayu di dalamnya, api pun cepat membesar hingga sulit dipadamkan oleh warga. Pagi harinya ketika api sudah padam, warga menemukan jasad Roni yang gosong terbakar oleh ganasnya api.